Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembahasan praktikum audit pada PT Sugus Modul 1, yaitu pada pengisian kertas kerja neraca dan laba rugi. Bisa kita lihat pada modul 1 buku 2, di sini ada kertas kerja untuk neraca yang memiliki indeks A2, dan kertas kerja untuk laba rugi yang memiliki indeks A3, dan ada kertas kerja untuk analisis neraca itu yang memiliki indeks ARP1. Kemudian ada kertas kerja yang menganalisis juga laba rugi yaitu memiliki indeks ARP1. Dan pada kertas kerja ini data yang terisi baru pada peraudit 30 Desember 2017 ya. Dan kita akan mengisi data per klien 30 Desember 2018 yang akan kita jadikan dalam melakukan kertas kerja selanjutnya. Kemudian kita bisa melihat pada buku 1 yaitu halaman 13, di mana di sini ada PT Sugus neraca pada 30 Desember 2018 dan 2017. Jadi data inilah yang akan kita masukkan ke dalam kertas audit yaitu tahun 2018. Kita cukup menyalin yang tahun 2018 ini saja. Yang tahun ini saja ya. Yang pertama ini ada yang aset lancar itu ada kas dan starkas. Untuk yang 2018 yaitu kan nilainya 47.490.324 rupiah. Maka kita tinggal menyalin ke per klien yang 2018. Sini. Kemudian yang berikutnya itu ada deposito investasi jangka pendek ya. Karena yang di 2018 pada PT Sugus itu kan ada 1.450.000, maka ini kan untuk investasi jangka pendek ya, maka dijadikan satu akun saja. Deposito berjangka itu ditambah dengan investasi pada saham, maka datanya menjadi 1.715.000.000. Kemudian yang di sini ya 1.715.000.000. Kemudian yang berikutnya itu pada piutang usaha. Pada tahun 2018 nya yaitu kan 11.973.240 ya. Kemudian untuk piutang lain yaitu kan 85 juta ya, dan seterusnya. Kita cukup memindahkan yang tahun 2018-nya ini saja. Kalian masukkan semuanya sampai total kewajiban dan ekuitas yang sampai ini, total kewajiban dan ekuitasnya. Kemudian pastikan semua jumlahnya itu sama dengan neraca pada PT Sugus yang ini. Pastikan semuanya itu jumlahnya sama. Kemudian yang berikutnya kita akan mengisi kertas kerja yang laba rugi. Indeksnya adalah A3. Untuk data mengisinya dapat kita lihat pada halaman 3 buku 1, pada halaman 3 buku 1 yang ini ya, penjualan neto. Ini sama, kita tinggal memindahkan saja yang tahun 2018
yaitu yang pertama kan 42.586.384 rupiah. Kemudian tinggal disalin semua sampai akhir ya. Yang ini yang perkelahian 2018 ini tinggal disalin sampai akhir, sampai ke laba neto. Ada laba akhir tahun, maaf yang ini ya. Kita salin semua sampai ini, sampai akhir pada saldo laba akhir tahun yang totalnya itu 6.674.924.978 rupiah. Dan kemudian jika sudah selesai untuk kolom pare debit per audit ini tidak perlu diisi setelah kita melakukan pemeriksaan atau auditing tahapan selanjutnya. Selanjutnya pada analisis ARP 1.1. Nah, ini kan ada prosedur penilaian analisis neraca. Nah, di sini ada informasi mengenai audit tahun 2017. Ini sudah terisi. Kemudian untuk perkelahiannya ini kita disuruh untuk mengisinya. Ini kita peroleh dari informasi neraca pada buku 1 halaman 13 ya. Ini kita tinggal menyalin saja. Yang ini sama seperti yang ini ya tadi, yang indeks A2. Kemudian informasi untuk ini RP naik turun dan persentasenya itu diperoleh dari perkelahian 2018 ini. 2018 yang ini kemudian dikurangi per audit 2017, maka hasilnya ini 20.205.026 rupiah. Kemudian untuk ini yang presentasinya itu diperoleh dari per klien. Yang ini ya, per klien 2018 itu dikurangi dengan per audit 2017 kemudian dibagi dengan per audit 2017, maka hasilnya 30%. Kemudian untuk selanjutnya sampai akhir itu juga sama caranya ya, tinggal kita menyalin dan sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk yang ini yang kewajiban dan ekuitas, kewajiban jangka pendek itu caranya juga sama, tinggal kita yang menyalin. Ini tinggal kita salin yang perkelahian 2018-nya itu sama seperti yang di indeks A2. Untuk naik turunnya juga perhitungannya sama untuk rupiah dan persentasenya. Sampai ARP 1.3 itu juga sama ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rencana pemeriksaan. Ya. Tahapan selanjutnya kita akan membuat surat perikatan pada halaman 431. Di sini untuk nomor suratnya bisa dikosongkan, tidak apa-apa. Yang ini ya, untuk nomor suratnya ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa, dikosongkan saja. Jika dalam instruksinya itu tidak disebutkan, lalu kepada YTH-nya itu ditujukan kepada ini Ibu Destri, Direktur Utama PT Sugus di tempat. Kemudian
kita akan memerlukan laporan keuangan PT Sukus untuk tahun bukunya itu 2018. Audit fee-nya kita tuliskan 70 juta, dan kita uraikan kalimatnya menjadi 70 juta rupiah. Dan di kolom tanda tangan disetujuinya oleh Ibu Diestri selaku Direktur Utama. Tanggalnya itu 28 Desember 2018. Lalu kolom TTD-nya ini untuk kantor akuntan publik, yaitu terus kemudian untuk kantor akuntan publik itu Grisanti dan rekan, dan nomor akuntan regresi negaranya itu bisa dikosongi saja ya, ini salah ya saya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rencana pemeriksaan, bisa dilihat pada halaman 43 ini ya, buku 1. PT Sukus itu rencana pemeriksaan tahun 2008 itu pada tahun 2018. Lalu untuk bagian umum susunan pengurus dan ekuitas bisa dilihat pada berkat permanen PT Sukus tentang sejarah dan latar belakang, yaitu di buku 1 halaman 17 ya, dapat dibuka. Kemudian jadi hanya tinggal memindahkan saja. Dan untuk kebijakan akuntansinya, untuk kebijakan akuntansi ini semua kita tinggal pindah saja pada buku 1 halaman 17 ya. Kemudian pada kebijakan akuntansinya seperti penyajian laporan keuangan, kemudian tahun buku, itu bisa dilihat dari berkas permanen PT Sukus di buku 1 halaman 23 tentang kebijakan dan prosedur akuntansi. Untuk piutang usahanya bisa ditulis perusahaan tidak membuat pengalihan piutang. Kemudian untuk persediaan, untuk metodenya kita masuk yaitu FIFO, first in first out, atau masuk pertama keluar pertama. Dan di bagian aset tetap itu menggunakan metode garis lurus ya, itu menggunakan metode garis lurus dengan taksiran umur aset tetapnya itu pada bangunan dan bangunan dan prasarana itu 20 tahun, kemudian mesin dan peralatan itu 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, kemudian peralatan kantor itu 5 tahun. Kemudian kita ke selanjutnya itu ada neraca komparatif ya. Selanjutnya ada neraca komparatif, itu dimana neraca komparatif ini kita tinggal menyalin informasi yang kita dapat tadi. Ini menurut per klien untuk 2018 dan 2017. Nah, ini tinggal menyalin saja dari kertas kerja neraca pada halaman 6 buku 2 tadi. Kita tinggal salin saja semuanya. Ini yang per klien 2018 dan 2017. Ini sampai kemudian untuk laporan-laporan rugi komparatif juga sama. Itu diperoleh dari per klien dan 2018 dan 2017 diperoleh dari per audit. Ini juga sama, tinggal menyalin saja dari kertas kerja neraca pada buku 2 halaman 7. Ini kita tinggal menyalin sampai total ekuitas dan kewajiban ekuitasnya ini sampai jumlah ini yang per klien 2018 dan per audit 2017. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.